Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya pada senantiasa sehat dan masih terus semangat untuk belajar dasar menulis akademik. Ketemu lagi di serial video dasar menulis akademik yang kali ini kita masuk ke video yang keenam dengan pembahasan yang cukup serius. Semoga teman-teman tidak pusing terlebih dahulu. Yang mana topik tentang coherence and cohesion atau kelogisan dan kepaduan sebuah paragraf ini masih ada kaitan dan merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang penyusunan paragraf yang baik dan benar. Membahas penyusunan paragraf yang baik tentunya bersinggungan dengan konsep kelogisan dan kepaduan sebuah paragraf yang perlu kita bahas sekarang ini. Selain itu, masih sering didapati kebingungan dalam memahami konsep kelogisan dan kepaduan paragraf. Itu saya dapati saat beberapa kali mengisi pelatihan menulis akademik untuk mahasiswa. Seringkali mereka menanyakan setelah saya membahas tentang penyusunan paragraf, kemudian menyinggung sedikit tentang kelogisan dan kepaduannya. Para mahasiswa menanyakan lebih lanjut apa yang dimaksud kelogisan dan kepaduan suatu paragraf itu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari kelogisan dalam paragraf, itu sebetulnya yang dimaksud adalah logis idenya. Konsep ini berurusan dengan koneksi ide yang ingin ditulis pada level ide suatu paragraf. Jangan bingung dulu, nanti bisa kita compare dengan sebelah kanannya yang berkaitan dengan kepaduan. Memperhatikan kelogisan ide, nah kita lanjutkan teman-teman ke sini. Banyak memainkan aspek retoris dalam penulisan akademik. Aspek retoris yang digunakan untuk menata ide pada paragraf biasanya terkait dengan organisasi dan kejelasan ide, pengembangan dan dukungan argumen, serta sintesa dan integrasi rujukan. Jadi, singkatnya, koherensi atau kelogisan itu lebih berfokus pada ide dalam suatu paragraf yang banyak memainkan aspek retoris penulisan akademik, bukan memainkan dari segi bahasanya. Sebelum kita bandingkan antara kelogisan dan kepaduan, mari kita lanjutkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepaduan dalam paragraf. Padu di sini
mengarah pada bentuk kalimat dan paragraf yang padu. Jadi lebih kepada strukturnya, bukan pada idenya. Konsep ini berkaitan dengan koneksi ide di level kalimat dan paragraf, dengan berfokus terhadap aspek penggunaan tata bahasa. Nah, baru jika sudah memikirkan terkait kepaduannya atau kohesinya, itu nanti yang banyak dimainkan fokusnya adalah pada aspek tata bahasa. Aspek tata bahasanya itu apa saja? Yaitu meliputi gramatika, pengulangan kata atau ide dengan sinonim, dan kata penghubung. Masalah kata penghubung ini juga kemarin sudah saya singgung di video sebelumnya, bahwasanya paragraf itu akan lebih terlihat padu dan menyatu ketika antara satu ide dengan ide yang lain dijembatani dengan kata penghubung. Nah, dalam beberapa kasus sering terjadi paragraf yang logis tapi tidak padu. Ada yang logis tapi tidak padu. Ada juga yang sebaliknya, ada yang padu tapi tidak logis, atau keduanya. Jadi tidak logis maupun tidak padu. Nah, yang paling bagus adalah paragraf itu logis dari segi ide dan juga padu dari segi kalimat dan paragraf. Jadi ngomong-ngomong masalah perbandingannya, keywordnya kelogisan atau koherensi bermain pada tataran ide, sedangkan kohesi dan kepaduan bermain pada tataran tata bahasa. Nah, misalkan ada paragraf yang tidak jelas idenya atau tidak nyambung, atau misalkan salah menyebutkan sebuah fakta, itu pasti paragraf sudah tidak logis. Karena pengembangan dan dukungan argumennya salah. Yang harusnya dia mendukung A, ternyata misalkan data yang diberikan itu berkebalikan dari yang ingin didukung dari objeksi A itu tadi. Atau sintesa dan integrasi rujukannya, dia mensintesa asal mensintesa tanpa mengecek lebih lanjut rujukan yang dipakai, sehingga membuat satu paragraf itu tidak logis. Nah, berbeda masalahnya dengan kepaduan. Di sini yang sering membuat tidak padu sebagaimana aspek-aspek tata bahasa yang berpengaruh dalam kepaduan sebuah paragraf, misalkan gramatikanya tidak betul, atau pengulangan kata atau ide dengan sinonimnya tidak dimainkan. Jadi paragraf itu akan terlihat monoton, tidak asik untuk dibaca. Kenapa? Karena selalu mengulang-ulang kata yang sama. Atau bisa jadi sebaliknya juga. Ketika berpindah dari satu paragraf ke paragraf yang lain, ide dari kalimat topik atau topik pembahasan utama itu tidak ke bawah. Jadi paragraf selanjutnya itu terasa seperti lost,
tidak ada hubungannya dengan paragraf-paragraf sebelumnya, termasuk berhubungan dengan topik yang ingin dibahas. Terkait dengan kata penghubung, tenang, saya akan membahas lebih lanjut pada video berikutnya. Jadi bahwasanya kata penghubung itu, terutama kalau kita mengacu bahasa Inggris, itu sudah ada tulisnya juga, atau yang disebut sebagai biasanya disebut linking words. Jadi di situ udah ada tujuannya untuk apa, kata-kata yang biasa digunakan apa. Nah, untuk contoh yang lebih detail dan sudah saya contohkan mana paragraf yang logis tapi tidak padu dan sebaliknya atau keduanya, silahkan teman-teman bisa berkunjung ke blog saya 13 wordpress.com. Pada pojok kanan atas ada menu academic writing, silahkan diklik situ. Nanti temukan di situ banyak tulisan berkaitan dengan penulisan akademik, terutama untuk melihat contoh dari paragraf yang koheren dan juga cohesion. Silahkan mencari judul dasar menulis akademik. Selamat berpetualang di blog saya dan juga menyaksikan video serial penulisan akademik yang kali ini membahas dasarnya pada bagian selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.